Saudara-saudari. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan mempelajari kebenaran dalam kitab Roma. Maka kita akan membahas tentang Rasul Paulus berbicara tentang perumpamaan sebuah pohon zaitun. Karena orang Yahudi tidak percaya. Maka, Semula mereka ada pada pohon zaitun, tetapi karena ketidakpercayaan lalu dipatahkan. Artinya kalau tidak percaya maka dipatahkan. Tetapi, orang-orang non-Yahudi semula tidak ada pada pohon zaitun, tetapi karena percaya lalu dicangkokkan ke atasnya. percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena mereka mau berada di bawah nama Tuhan. Maka orang-orang non-Yahudi mau berada di bawah nama Tuhan. Maka mereka mendapat berkat untuk dicangkokkan pada cabang-cabang pohon zaitun ini. Dengan demikian barulah kita menyadari, jika tidak percaya maka akan dipatahkan. Yang percaya akan dapat dicangkokkan. Tentang hal ini saudara Sibo datang secara pribadi. Melihat dengan mata kepala sendiri dalam mimpi, itu diperlihatkan oleh Roh Kudus kepada Sibo dalam mimpi. Dia melihat ada seorang saudari, yaitu saudari yang beriman. Setelah dia dibaptis tahun lalu, sebulan kemudian. Dalam mimpi dia melihat cabangnya. Yaitu cabang pada pohon zaitun ini dipatahkan. Tetapi turun ke bawah. Dia masih belum meninggalkan pohon zaitun, karena ada seorang saudari yang mengikat kedua ujungnya dengan selotip bening. Satu ujung adalah cabangnya, satu ujung adalah pohon ini. Maka, Sebenarnya dia sudah patah dan terlepas dari pohon. Tetapi ada selotip bening yang mengikat sisi yang patah itu. Lalu sisi yang satu lagi juga diikat. Pada pohon ini, di pohon ini. Maka walaupun itu sudah patah, tetapi untuk sementara masih belum terlepas dari pohon ini. Begitulah. Lalu setelah beberapa bulan berlalu terus. 1-2 bulan, ketika sampai bulan September, dia pun meninggalkan kami. Ini karena alasan apa? Karena alasan apa dia dipatahkan? Yaitu karena ketidakpercayaan. dipatahkan. Artinya yang tidak percaya akan dipatahkan. Setelah dipatahkan, apakah dia masih bisa menerima nutrisi dari pohon zaitun ini? Cairan cabang dan airnya pun tidak bisa diterima lagi. Hidupnya tidak akan lagi menerima kehidupan yang dikaruniakan Tuhan Bapa dari pohon zaitun. Maka hari ini kita berkata ya, karena orang Yahudi tidak percaya, maka mereka dipatahkan. Tetapi kita justru karena percaya dapat dicangkokkan. Maka dengan demikian kita seharusnya memiliki sifat apa? Yaitu memiliki hati yang setia dari awal sampai akhir, iman sampai mati. Di dalam berbagai lingkungan dan pencobaan, semuanya tetap erat pada pohon ini, yaitu percaya erat-erat. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Bapa Surgawi dan Putra Tuhan. Sangat rela berlutut di hadapan Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Dengan demikian kita terus erat berada pada pohon zaitun dan dapat menikmati nutrisi dan air dari pohon zaitun yang sejati ini. Ini berarti orang yang tidak percaya dipatahkan. Orang yang percaya dapat dicangkokkan. Saudara Sibo juga melihat tahun lalu masih ada seorang saudari. Dia tadinya masih bernyanyi dengan cukup baik. Dan juga menciptakan banyak lagu pujian. Tetapi karena dia tidak percaya pada hal-hal seperti matahari dan bulan. Karena dia tidak percaya. Maka dia lalu meninggalkan kami. Sebelum pergi, Roh Kudus memperlihatkan kepada saudara Sibo bahwa saudari Liu Guihua sedang berkata kepada saudara Sibo. Yaitu di dalam mimpi. Atau Roh Kudus berkata kepada Sibo, saudara Sibo, Aku adalah anggur yang berbuah, anggur. Aku adalah anggur yang menghasilkan buah sangat lebat. Sibo berkata, saudari, engkau harus berada pada pokok anggur. Baru bisa menghasilkan buah anggur yang sangat lebat. Tetapi katanya maksudnya adalah, Sekalipun tidak berada pada pokok anggur, juga akan menghasilkan buah anggur yang lebat. maksud tersiratnya ya. Seperti yang kamu buat saudara Sibo tahu sebentar lagi akan pergi. Benar saja, suatu pagi, setelah lewat 3-4 hari, pada suatu pagi saudara saya menyampaikan kebenaran. Pagi itu dia juga mendengarkan. Lalu, setelah selesai menyampaikan kebenaran, Dia lalu bertanya kepada saudara Sibo, bertanya dia dalam altar. Mungkin beberapa saudari atau saudara masih ingat dia bertanya kepada saudara Sibo tentang perumpamaan pokok anggur dan buah anggur. Lalu, maksud tersiratnya adalah mengatakan akan meninggalkan saudara Sibo. Juga akan berbuah anggur. Karena dia berkata percaya kepada Tuhan maka bisa berbuah. Dia berkata tidak harus bersama saudara Sibo. Hanya saja dia tidak berani mengatakannya terus terang. Setelah itu dia tidak datang lagi untuk mendengar. Dinasihati pun dia tidak datang. Setelah itu bahkan meninggalkan sebuah mengirim banyak perkataan untuk menyerang salah satu saudari kami. Maka dia pun pergi.
Karena alasan apa? Karena alasan tidak percaya. Karena tidak percaya dia meninggalkan pohon ini. Meninggalkan pohon ini. Saudara Sibo sangat yakin tidak akan berbuah anggur lagi. Sebagaimana Tuhan berkata. Ranting yang meninggalkan pokok anggur tidak akan berbuah anggur. Karena saudara Sibo benar-benar adalah pokok anggur. Adalah yang memperoleh karunia surga dan nama Tuhan. Maka, itu adalah sebuah pokok anggur. Juga adalah sebuah pohon zaitun. Mampu menyediakan nutrisi dan air getah pohon. Sehingga semua orang percaya dapat menghasilkan buah anggur yang lebat. Untuk memuliakan Bapa dengan Amin.